Al-Quran dikatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kamu pada Allah. Jadi orang itu kalau sudah sholat itu sudah dekat kepada Allah kayak Mi'raj itu. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah waktu sujud. Maka Nabi itu kalau menghadapi masalah apa saja sujud. Udah. Kalau sudah sujud selesai masalah. Saya teringat ayah saya dulu tuh. Kalau beliau sudah resah menghadapi satu masalah itu, beliau selalu sujud. Dalam sujud baca Hizib Nasr 41 kali. Langsung beledos. Nggak ada yang kuat untuk menghadapi itu. Tapi saya nggak kuat. Saya sendiri yang nggak kuat kalau sujud 41 nggak kuat saya. Beliau gitu itu kalau sudah orang kok merkoro agama terus, oh tak sujudi. Di jambu mente tenan. Iki ilmune kiai kudu ngerti iki. Kiai ra kuat ndonga ya wis. Tinggu itek-itekan wong mengko. Jadi semulaikan Allah SWT, ini saya pakai bahasa Jawa biar yang paham khusus orang Jawa saja. Kalau ingin paham ya tanyalah sama orang Jawa. Disemulaikan Allah SWT, Isra Mi'raj ceritanya dimulai dari dakwah sampai puncaknya ke Thaif. Salat juga begitu, dimulai dari dakwah yaitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isra Mi'raj dimulai dari dakwah. Maka ini hasilnya Isra Mi'raj yaitu azan dimulai dakwah juga. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Sebelum Nabi ke langit, dadanya dibedah. Dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasuki iman dan hikmah, iman dan hikmah. Jadi orang itu untuk menghadap kepada Allah itu ini ada dua syarat nih, iman dan hikmah. Dicuci dulu dengan air Zam-Zam kemudian dimasuki iman dan hikmah. Kalau Rasulullah dimasuki iman dan hikmah secara luar biasa, bedah dadanya oleh Jibril, cuci air Zam-Zam, masuk iman dan hikmah. Nah, kalau kita ini bagaimana? Supaya kita bisa dapat iman dan hikmah itu bagaimana? Bagaimana? Ini sudah sering saya katakan, sering saya ceritakan. Untuk mendapatkan iman, iman itu yang memberi Allah. Ya mintalah kepada Allah. Ya Allah berikan pada aku iman yang sempurna. Untuk mendapatkan hikmah bagaimana? Yu'til hikmata may yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu juga dari Allah. Kalau kamu ingin hikmah, ya mintalah kepada Allah. Ini cara pertama. Ada cara kedua. Untuk supaya kita mendapatkan iman itu, cara kedua adalah dengan sudah ceburkan diri kamu dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ini ceritanya panjang sudah. Untuk mendapatkan hikmah, bagaimana caranya? Banyak caranya itu. Ringkasnya ceburkan diri kamu dalam usaha Rasulullah. Tapi ada perkara khas yang Nabi ceritakan masalah hikmah ini. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan amba Allahul hikmah min qalbihi yahruj ila lisanihi au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah dalam hatinya, yang hikmah itu akan keluar ke mulutnya. Jadi antara sumber hikmah yang sangat besar yaitu ikhlas.
Di antara sumber hikmah belajar Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran itu kitab yang penuh dengan hikmah. Kalau kamu ingin hikmah, belajarlah Al-Quran. Doa, ikhlas, belajar Quran. Ini ceritanya panjang. Ini supaya apa? Supaya hati kita ada iman dan hikmah. Sehingga layak untuk menghadap pada Allah. Kemudian dalam sholat itu kita disuruh naik. Sholat. Mulai awal sholat. Allahu Akbar. Tundukkan kepala. Ini sudah mulai menghadap pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah menghadap pada Allah ini. Tapi ditingkatkan lagi, rukuk. Supaya ta'zimnya, mengagungkannya kepada Allah lebih tinggi lagi. Rukuk. Setelah itu di puncaknya sujud. Tambah lagi mengagungkan kepada Allah. Wasjud waqtarib. Jadi dari berdiri sudah menghadap pada Allah, rukuk tambah lagi tawadhu kepada Allah, sujud tambah lagi ndelosor kepada Allah SWT. Jadi kalau kamu sholat kamu rasakan begitu itu. Sehingga sholat itu peningkatan seperti Mi'raj itu, naik lagi. Pelajaran Mi'raj ini pelajaran supaya kita tidak puas. Naik lagi sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap pada Allah. Begitu juga kita umat Rasulullah SAW ini jangan puas. Naik lagi. Iman juga jangan puas. Tetapi kita minta lagi kepada Allah iman yang lebih sempurna lagi. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ilmu jangan puas. Naik lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau baru kelas 3 pulang, itu namanya seperti Mi'raj itu baru langit kedua, ketiga harus turun lagi, nggak bisa jumpa dengan Allah. Begitu juga ngaji kalau nggak khatam tuh, Isra Mi'raj nggak jadi itu misalnya. Nah, kamu ingin begitu? Kita ingin ikut Rasulullah, terus naik lagi sampai menghadap pada Allah. Insya Allah. Akhlak jangan pula puas. Nabi selalu berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku sebaik-baiknya akhlak. Iman meningkat, ilmu meningkat, akhlak meningkat. Semua terus meningkat. Ini pelajaran yang penting dari Isra dan Mi'raj. Diringkas saja ini. Setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap kepada Allah, harus turun ke bumi lagi. Tidak lama kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Mulai manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak lama kemudian orang Mekah masuk Islam. Tidak lama kemudian Jazirah Arab masuk Islam. Jadi maknanya perkembangan yang ada di bumi ini, itu setelah ada perkembangan di langit. Perkembangan yang ada di bumi ini setelah ada perkembangan di langit. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, kalau orang itu kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan panggil Jibril. Jibril, saya mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit, seluruh penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Wa wudi'alahul qabul fil ard. Akhirnya terjadi perubahan di bumi. Orang-orang di bumi pun ikut mencintai dia.
Inilah politiknya orang iman. Nah, bagaimana dia ini dicintai oleh Allah? Kalau sudah begitu nanti urusan-urusan bumi ini mudah. Tapi awalnya ya harus melalui ini tahapan mujahadah. Rasulullah menghadapi masalah-masalah. Dakwah itu pertama kali dibiarin, alah dakwah apa, nggak ada gunanya apa-apa. Lama-lama, lulu, kok berkembang, marah, orang-orang pada marah. Kalau sudah marah terus dakwah terus, dimusuhi. Dimusuhi kok terus, dakwah terus, diusir. Diusir kok terus dakwah terus, akhirnya ikut orang-orang gerutu malah ikut. Dimusuhi barang kok terus saya, wes tak melok wes. Nah, akhirnya gitu itu. Maka kalau kamu dakwah dibenci orang jangan marah. Ini menunggu pengumuman Jibril di langit sana loh. Mungkin belum ada pengumuman. Karena mungkin dakwanya tidak tertib atau sudah tertib tapi tidak ikhlas. Atau sudah ikhlas tapi tidak ada iman dan hikmah yang kuat. Nah, di Isra Mi'raj itu pelajaran bagi kita semua. Insyaallah malikan. Ya, setelah pelajaran Isra Mi'raj yang begitu penting, yaitu dengan kita menghadap kepada Allah dengan sholat itu, apa yang harus mau kita ambil malam ini? Mulai malam ini, bagaimana kita jaga sholat kita ini dengan seluruh fardunya, seluruh sunnahnya, seluruh adab-adabnya, seluruh kekhusyuannya. Insyaallah malaikat. Awal perbaikan dimulai dengan sholat. Sholat ini bukan perkara kecil. Kalau sholat itu betul-betul orang itu menghadap pada Allah, oh selesai semua masalah. Selesai semua masalah. Inilah oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Saya kira itu saja. Ya, kita akan sholat Isya. Setelah sholat Isya nanti khataman di depan. Setelah khataman ya, doa. Setelah doa mahalul qiyam. Disiapkan tuh. Rozikin sudah datang? Rozikin? Yes, ya. Setelah itu terus santri-santri khidmat di kompleknya masing-masing. Tamu-tamu undangan dipersilakan khidmat di rumah depan. Nah, selesai khidmat, santri kembali ke bangunan baru itu, ya selawatan 1 jam 2 jam cukup, insyaallah. Paham ya caranya malam ini?